Kalau orang Turki gitu, orang Utsmaniyah ketika lagi sarapan tradisional Turki itu biasanya karpet yang ada di bawah mejanya ini ditutup, kaki kita tutup gini supaya jadi kalau ada makanan yang jatuh itu nggak mengenai celana kita. Oh, jadi tapi duduknya juga begitu ya kalau mereka makan ya? Iya, mereka makannya itu duduk lipat kayak duduk ini. Oke, Masya Allah ya, punya manner sendiri sudah ya. Iya. Itu supaya ini ya. Oh, berarti kita harus ngikut juga nih. Ini orang baru pada mau berangkat ya. Oh iya ya, dekat stasiun banget ya. Waduh, kita makan malam nih. Tuh banyak gini cake. Saya di sini pakai bahasa Tarsan. Iya, orang Turki soalnya juga terlalu bisa bahasa Inggris. Iya. Bikinnya di mesin ini. Oh, di sini ya, di mesin ini ya. Oke. Ini kita mau bikin bursakan. Harganya 8 tempe, terus nanti langsung diisi 2 tempe gitu. Gitu, bayarnya? Ini nanti masukin di sini. Ini ya. Iya. 10 keluar bisa. Bisa kok. Nanti sisanya dimasukin ke ini. Masukin ke dalam kartunya. Oh, berarti beli kartunya 8 tele, Iya, cuma 2 tele. Oh, ya. Kurang dong. Iya, nanti isi lagi aja pakai kartu. Kira bisa satu lagi ya buat istri ya, Ustaz. Oh iya ya. Nah, bisa dipakai dua kan? Oh, Iya, langsung aja gitu. apa kurang nggak ya? Buat ke sana segala macam. Pasnya berapa? Sebenarnya sehari sih enak 20 pas gitu. Pas di dalam 20. Berarti kurang ya? Berarti ya kurang. Gak apa-apa lagi sih pasti. Tapi kita nggak diminta, yang orang lain yang diminta. Oh iya. Kita sih nggak diminta. Nah, ini ya. Ya, bisa. Bisa aja lah. Iya, bisa juga. Berarti bisa kita. Jadi kita bisa Ini pakai bursakan. ya, kita ke arah. Ini banyak yang turun ya. Lumayan sih. Kita turun. Arbayata. Sekarang kita turun. Ini kita baru selesai tadi naik tram dari hotel. Hotel itu di mana daerahnya? Serekustu. Serekustu. Sekarang kita lagi mau ke lagi nungguin angkot mau ke Cumalıkezek, desa Turki Ottoman ya, yang masih tradisionis, yang usianya udah ratusan tahun juga. Kita mau lihat desa itu gimana. Cuman ke sana karena desa jadi harus pakai angkot. Cuman kayaknya angkotnya sini enak-enak ya. Angkotnya bagus-bagus.
lebih mudah, Kolay Girls. Kolay Girls. Kalau cepatnya ngomongnya Kolay Girls. Kolay Girlsin. Kolay Girls ya. Kolay Girls. Nggak terlalu ramai soalnya hari biasa. Hari biasa. Iya. Bagus lah malahan. Kalau nggak rame. Oh, dipisah. Mulai Jalan Batu. Ya, sahabat, kita sedang bersama dengan Mas Kemal nih. Mas Kemal adalah salah satu mahasiswa yang ada di Bursa di Uludag University ya, Mas Kemal ya. Uludag University. Nah, kita lagi mau diantar ke Jumalikezek. Ya, Jumalikezek. Jumalikezek ini apa, Mas Kemal? Jumalikezek ini dia itu jadi pas di Bursa kerajaan Utsmaniyah waktu di Bursa ini salah satu ibaratnya desa yang tertua. Oh. Kira-kira kurang lebih udah sampai 700 tahun umurnya. Umur desa ini ya? Iya, umur desa ini kira-kira udah sampai 700 tahun. Dan dia ini desa pertama yang waktu Utsmaniyah datang ke Bursa, ini desa pertama yang dibuat. Gitu, Oke, ini dan desa sama UNESCO ini udah ditetapkan menjadi World Heritage. Jadi kita akan mendatangi desa yang usianya sudah hampir 700 tahun. Dan ini adalah desa pertama yang dibangun oleh ketika Kesultanan Turki Ottoman ada di Bursa ya. Ada di Bursa ya. Nah, desa ini yang dibangun, punya nilai sejarah pasti tinggi. Kita coba lihat ke atas. Ya, bismillah. Baru pada buka. Ini kalau kesini ini udah kerasa ya bau-bau masakan, karena di sini khasnya mereka masak dengan masakan khas Turki kuno. Ini semuanya rumah makan kanan kiri sekarang. Terima kasih. Oh, bisa bahasa Indonesia ya. Nah, ini contohnya. Kalau di dalam dia ada tempat buat jualan, terus dibikin taman yang cakep-cakep. Nah, ini dia langsung bikin asli. Nah, kita mau makan begitu tuh, dari apa yang dibuat. Ini yang sudah kurang lebih hampir 700 tahun bangunan-bangunan yang ada di sini ya. Ini mendaki. Iya, makanya nih. Ini hamam ya, Mas? Iya, hamam. Kemal ya. Seperti biasa kalau orang Turki dia ada tempat untuk pemandian khusus ya. Nah, jadi ini tulisannya itu gimana bacanya, Mas Kemal? Itu CC Jumalikezek Tarımsal Kalkınma Korporasyon Hamam. Artinya sebenarnya ini sih apa sih namanya? Kayak PT gitu. Oh, ada PT-nya. Tapi ini sekarang Hamam. difungsikan juga buat? Enggak, sekarang udah nggak difungsikan lagi. Nggak buat toilet, nggak buat apa? Nggak buat toilet, nggak buat apa. Nih ya, jadi tutup aja. sama bersambung juga dengan apa yang ada di Bursa itu ya. Jadi bagaimana peradaban Turki udah bisa dibangun gitu. 700 tahun yang lalu mereka sudah
buat hamam ya, jadi tidak membiarkan rakyatnya mandi di sungai atau mandi di kali yang terbuka auratnya, tapi khusus dibuat bahkan laki-laki perempuan bisa juga ya. Şey, bir anlatabilir misin bunu nedir olduğunu? Tamam buyurun. Tamam. Burası Kooperatif. Aha. Eşya tarihi var. Mesela burası nasıl anlatayım? Metiye gelsene. Bu Metiye burada çalışıyor. Bura biraz Türkçe biliyor, sen anlatabilirsin. Burası Bursa UNESCO Derneği'ne ait müze ev. Müze ev diyor. Müze ev, evet. Ini udah dijadiin museum dia. Oh, jadi museum. Rumah yang udah dijadikan. Osmanlı döneminde yapılmış bir ev. Aha. İçerisindekiler de bu köyden toplanmış tarihi eşyalar. Bu koydan toplanmış tarihi eşyalar var Evet, yani. evet, Binaan içerisinde. içinde. Ini di dalamnya jadi udah ada barang-barang dari zaman-zaman Utsmaniyah yang disimpan dan ditaruh di sini. Oh, Masya Allah ya. Müzeye de işte giriş ücreti var. Aha. Fotoğraf, videoda çekebiliyorsunuz. Güzel. Tamam. Ne kadar mesela biz yemek istesek? Bir kişi 5 TL. Bir kişi 5 TL. Evet. Kalau mau masuk bisa bayar 5 TL. Oh, oke. Mau masuk? Wajib masuk. Boleh. Kita masuk ke atas Sonra ya. gelin bize kahvaltı yapın. Tamam. Bu tarafta da 2 oda var. Tamam. Güzel bakayım. Inilah ibaratnya barang-barang yang masih ada. Ini Barang-barang alat dari masak zaman mereka ya. teh. Ini buat teh. Dibawa ya, dibawa begini. Oh, zaman Sambil dulu ya. Tinggal dituang aja gitu ya. Dan ini sudah sekitaran 700 tahun semua ya alat-alat ini ya. Sekitar 700 tahun semua. Ini timbangan ya. Terus ini alat masak nih, kalau yang pernah nonton Ertuğrul dan Osman Gazi. Ini alat masaknya begini semua ya. Untuk pembuat kopi. Tuh, ini kalau pas Ertuğrul sama Halimah mau nikah nih pakai alat ini nih dulu nih masaknya ya. Ini tempat duduk mereka, tapi ini udah kekinian, ada kayu. Ini masih ada. Ruangannya ya. Gimana nih, Mas? Jadi Kemal? ini, sepertinya ini dulu pas zaman kerajaan Utsmaniyah zaman dulu bajunya kalau nikah ada nikahan itu bajunya seperti ini untuk mempelai perempuan. Mempelai perempuan wanitanya ya. Iya, Oh, iya. Ini dia nih. Karpetnya ya. Ini sejenis piagam ya berarti? Iya, sepertinya saya kurang. Piagam tapi berbahasa Utsmaniyah. Iya. Bahasa Turki tapi pakai tulisan Arab ya. Betul. Jadul banget ya. Tahun berapa itu? Itu mungkin itu tahunnya ya Ustadz ya. 1200. 300 kah itu? Tiga, ada dua, ada tiga. 1222, 1300 ya, 1322 sampai 1324. Wow. Iya.
Ini penghangatnya ya. Namanya apa Mas Kemal? Sopa. Jadi kalau dia di dalam rumah model tua dulu dia pakainya penghangat begini ya. Kurang lebih. Kurang. Cuman ini modelnya. Ini di dalamnya ada apa? Kalau sekarang sih mungkin udah gas ya Ustaz. Udah gas. Kalau dulu pakai kayu bakar, terus nanti ini kan ada asapnya ya. ini. Dari sana ya. Ini kalau sahabat bisa ngerasain, ya Evet, asli luar biasa angetnya. We're from Syria. Syria? Evet. Takalam Arabi? Sanki Türkmüş gibi geliyorsunuz Ya ya. dari Ben 8 sene burada çalışıyorum. 8 sene burada çalışıyorsun. Ben- Yani Cumalı Kızık'ta Cumalar, çalışıyorsunuz. anne, baba, 4 çocuk da var. Öyle miydi? Evet. Katanya udah punya 4 Suriye anak. halal. Masya Allah. 8 tahun di sini. 8 tahun di Iya. Jumal Kezek. Asalnya dari Suriah. Mau di sini aja Ustaz? Burada, Apa burada. mau Sebelah deh ya, sebelah aja. Sebelah. Sebelah aja. Ya, Assalamualaikum sahabat. Alhamdulillah kita sekarang lagi sarapan di salah satu rumah peninggalan Ottoman di desa Jumale Kezek. Ya, gimana tadi perjalanannya? Lumayan jauh ya dari Bursa sampai sini, tapi worth it sih. Sampai sini Masya Allah bagus banget gitu ya. Kita berkali-kali ke Turki, baru sekali ke sini ya Kak ya. Ya, ini baru sekali nih ke Jumale Kezek nih. Karena biasanya kalau ke Turki kan yang mainstream aja ya, tempat-tempat wisata alam. Nah, kalau di sini kita ada wisata sejarahnya. Apalagi ini desa usianya sudah hampir 700 tahun. Masya Allah udah lama ya Kak ya. Sudah lama, dan ini masuk warisan dunia ya oleh UNESCO ya. Oh, luar biasa. Nah, ketika datang ke sini kita banyak belajar tentang bangsa Turki. Gimana tuh Kak? Ya, jadi bangsa Turki itu istimewa karena satu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya satu hadis, beberapa hadis berbicara tentang bangsa Turk. Memang kalau kita bicara bangsa Turk, bukan hanya negeri Turki sekarang. Minimal kalau sekarang itu ada Turki, ada Turkmenistan, ada Azerbaijan, ya ada Uzbekistan, Tajikistan, itu semua satu bangsa Turk. Tapi yang unik, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, kalau nanti kalian itu berjumpa dengan bangsa Turk, maka kalian jangan melawan mereka. Wah, Masya Allah ya. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Terus harus seperti apa kita dengan bangsa Diminta Turk? untuk bisa menjadi sahabatnya. Masya Allah. Tuh. Kenapa tuh alasannya tuh, hikmahnya gitu Kak? Karena memang bangsa Turk ini dikenal memiliki kekuatan. Pada masa itu, kekuatan fisik. Ya, punya kekuatan fisik yang kuat, punya kecerdasan dalam berperang. Sehingga kala itu Nabi tidak melarang umat Islam mengalahkan Persia. Nabi tidak melarang umat Islam mengalahkan Romawi, tapi Nabi mewanti-wanti agar tidak berhadapan dengan bangsa Turk. Masya Allah ya. Terbukti ya. Ya, Masya Allah. terbukti. Bahkan kalau kita lihat sejarah bangsa Turk, itu bangsa Turk ini yang mengawal kekhalifahan mulai dari dinasti Bani Abbasiyah untuk senantiasa kuat. Gitu. Sampai Utsmaniyah. Sampai Utsmaniyah. Jadi praktis setelah keluar dari Saudi, maksudnya kan ada Umawi tuh. Nah, Umawi Umawi kan masih Arab. keturunannya Arab. Masih Quraisy. Ya. Abbasi. Heeh. Masih Arab, masih Quraisy. Heeh. Baru, tapi di Abbasi itu hanya khalifahnya. Sedangkan sultan-sultannya sudah mulai banyak yang bangsa Turk. Masya Allah ya. Baru setelah tahun 1517 oleh Sultan Selim kala itu diambil kekhalifahan dan beliau menjadi khalifah. Masya Allah ya. Jadi itulah kehebatan Rasulullah SAW. Jadi karena memang itu mujizat Rasul ya, jadi Iya, bisa mengetahui. Masya Allah, ini makanan udah datang nih Kak. Ya, baru rotinya nih ya, baru disiapkan makanan khas Turki. Nanti kalau makanannya udah datang, kita akan tunjukkan juga nih ya makanannya ya. Baik. Ini desa ini 700 tahun yang lalu, berarti ketika Osman masih hidup atau gimana Kak? Ya kurang lebih ya, kalau kita lihat kan memang satu kesatuan dengan Bursa ya. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Turk dari suku Oghuz yang dibawa oleh Sulaiman Shah, lalu Ertuğrul, lalu Osman kan
ini salah satu suku dari sekian banyak suku bangsa Turk. Nah, itu bangun pertama dulu di Saud, Bilecik, terus ke Bursa. Nah, ini kan adanya di Bursa. Kalau begitu ada kemungkinan besar bahwa ini bahagian dari apa yang dibangun oleh Sultan Osman. Kalau Sultan Osman kan 1300 ya, berarti kurang lebih sekitar 700 tahun. Masya Allah. Sudah. Karena zaman dulu kalau ada benteng, ada kota, biasanya ada desanya. Yeah. Inegol punya benteng, punya kota, tapi ada desa Inegolnya. Ada Bursa punya benteng, lalu ada Bursa. Mungkin ada desa Bursanya, gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, balik lagi ke bangsa Turk. Jadi bangsa Turk itu yang Masya Allah, ketika Islam hadir, dia tidak seperti bangsa yang lain, seperti Persia, Romawi, yang lebih banyak melawan. Bangsa Turk ini relatif dia lebih banyak menerima Islam, dan akhirnya walaupun tidak semua, tapi sebahagian besar mereka masuk Islam. Iya ya, Masya Allah ya. Jadi suku-sukunya itu mudah menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah menerima hidayah Allah. Masya Allah. Lalu apalagi nih Kak yang bisa kita ceritain dari... Kalau dilihat ya, anugerah Allah juga buat Muslim atau buat Islam dari bangsa Turk ini. Bangsa Turk itu yang menguatkan Islam di Asia Tengah. Ada dulu namanya Kekhanan Karahanid namanya. Itu yang menggantikan Samaniyah dinasti juga dari bangsa Tajik, tapi kalau yang Karahanid dari bangsa Turk. Dilanjutkan oleh kekaisaran berikutnya Ghaznavid. Lalu yang memperkuat kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah dari tentara, dari administrasi, bahkan sampai menjadi perdana menteri, bahkan menjadi perwakilan khalifah dari dinasti Bani Seljuk, ya dinasti Mamluk, ya yang semuanya itu menguatkan. Bahkan kalau kita lihat ke Masjidil Aqsa, maka banyak dari bangsa Turk ini yang menyelamatkan Masjidil Aqsa bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi di saat perang salib, di mana tentara salibis merebut Masjidil Aqsa. Ya, jadi Masya Allah ya, itu tadi kembali lagi kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sudah memperingatkan kepada kita jangan diperangi tapi jadi sahabat. Mungkin Rasulullah SAW pada saat itu sudah mengetahui ya, karena Rasulullah SAW adalah seorang Nabi dan Rasul, bahwa nanti bangsa ini nih, bangsa Turk ini akan menolong banyak kejayaan-kejayaan Islam gitu ya Kak ya. Ya. Dan ini 700 tahun desanya masih ada, masih bisa dikunjungi, dinding-dindingnya masih ada, itu kan pasti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengambil pelajaran ya. Iya. Kenapa kok ini masih ada? 700 tahun loh. Ini makanannya. Sampai makanannya nih. Boleh. Di shoot Mas Kemal. Oh, tuh. Ini dia nih. Waduh. Benar sana. Oh, oke. Wah, ada Ahlan wa sahlan. Ahlan. telur ceplok tuh. Antum ikhwati. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi di mana-mana tuh kalau kita ketemu sama orang Islam tuh menyenangkan ya Kak ya. Ya, jadi kayak Kita saudara gitu ya. Iya. Dibilang saudara, kamu saudara saya. Iya. Dan di لا تعرف اللغة العربية. Man? Ada أنا zaujati. لا تعرف. تعرف. تعرفي؟ إيه، تعرف. أوه ما شاء الحمد الله. لله. Nah, الحمد لله. alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau lihat ini makanannya daerah-daerah yang pernah menjadi daerah kekuasaan Muslim itu Iya, selalu semuanya sehat. bagus-bagus, sehat-sehat. Jadi kalau kita ya. belajar cara makan yang sehat, itu ada protein, ada serat, ya itu ada sayur, ada telurnya. زوجتك Hada ibn akhi. ابن أخي Naam. عمه. Naam. أوه ما شاء الله تبارك Allah الرحمن. yabarik fiik. باشكا Bashka. Malaman suji Mau mastasan, yang itu tadi, yata. menemen suji. Ya, boleh. Boleh. Hangis, Tamam, nggak apa-apa, mau yang mana? Mau yang telur aja atau telur pakai Ini. sosis? Pakai sosis kali ya. Sucuklu menemen olsun bir tane. أكيد أنا Bir tane olsun. hangisi? Sucuklu menemen. Sucuk menemen olmaz. Ya sucuk ya menemen. Sucuklu o zaman o sucuklu yumurta mıydı? Evet. Tamam, o zaman sucuklu yumurta olsun. Sucuklu yumurta. Aynen. Tamam. Bu çay hazır tamam mı? Oh tamam. Hazırmış gibi geliyor. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Ya. ya ini. Nih tadi kita bahas nih sekalian makanan nih. Makanan, Masya makanan. Allah. Jadi kalau kita belajar makan sehat nih Kak ya, Iya. setahu kita ya, kita ke dokter gizi ya, kan dia harus ada protein, Protein harus ada. ada serat, ya kan? Iya. Terus ada makanan fermentasi,
Nah, kalau kita lihat makanan di tempat-tempat yang ada kejayaan Islamnya, itu dia selalu seimbang Kak semuanya. Bahkan ini ada zaitunnya. Nah, biasanya masaknya itu pakai minyak zaitun. Jadi ada lemak baiknya Kak. Iya. Masya Allah. Dan Bukan ini pakai karbohidratnya dia pakai rotinya yang agak keras kan? Ya, Bukan roti yang kelihatannya lembut. begitu. Masya Allah. Jadi yang kompleks ya. Karbohidratnya, sayuran ada, keju lengkap dengan berbagai macamnya. Masya Allah. Masya Allah. Kita coba makan. Ini bahasa Turkinya yumurta. Iya. Yumurta ya Mas. Bismillah. Teman-teman jangan pingin ya kita mau makan. Nah, nanti silakan datang ke sini dan kunjungi Jumali Gezek. Insya Allah akan dapat vibe-nya, dapat suasananya, dapat Masya Allah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa dalam obrolan bareng kita, obrolan berkah bareng kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.